Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mardiana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Sriwijaya. Saya akan melaksanakan praktik PPL aksi 1. Selamat menyaksikan. Into place. Now that the world, yeah, I've been there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berarti semangat ya mengikuti pelajaran ibu hari ini. Siap Bu. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas, Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Ya Bu. Silakan Naswa dipimpin kita menghentikan cipta. Selesai ya nak. Dan silakan duduk, absen terlebih dahulu ya. Sekretaris, siapa yang tidak masuk hari ini nak? Kembar sakit Bu. Oh, jadi hanya kembar ya yang tidak masuk, sakit. Sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya tentang materi minggu lalu. Adakah yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Saya Bu. Ya, silakan Fitra, materi apa mana? Sistem tanam paksa Bu. Oh iya benar, kita belajar tentang sistem tanam paksa. Saya plus dulu buat Fitra udah ingat. Sistem tanam paksa itu diperintah oleh Gubernur Jenderal siapa? Iya Naila. Van den Bos. Iya benar sekali, Gubernur Jenderal Van den Bos. Tepuk tangan buat saya. Ya, jadi sistem tanam paksa itu adalah kebijakan kolonial Belanda. Sebelum kita memasuki materi hari ini ya. Jadi pada masa itu penduduk rakyat Indonesia diwajibkan menanam jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh kolonial Belanda. Nah sekarang kita berdiri dulu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar supaya kalian lebih bersemangat lagi. Berdiri yuk. Maju tak gentar, membela yang benar. Gak bergerak serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Silahkan duduk kembali. Ya seperti lagunya, kita harus maju tak gentar, harus selalu berpikiran positif untuk mengusir para penjajah. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu hari ini ya. Tujuan pembelajaran Ibu hari ini adalah yang pertama, Ibu mengharapkan kalian semua dapat menganalisis ya dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang politik. Kemudian yang kedua, kalian dapat menelaah dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang budaya. Kemudian juga kalian dapat menguraikan dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang sosial, kemudian dalam bidang ekonomi, dan juga dalam bidang pendidikan. Manfaat kita dalam mempelajari dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia yang perlu kalian ketahui adalah apa yang kita alami dan kita rasakan saat ini adalah perjuangan para tokoh terdahulu. Enggak langsung kita bisa merasakan enak seperti ini. Dan banyak sekali benda-benda maupun bangunan-bangunan yang kita jumpai sekarang itu merupakan peninggalan pada masa kolonial Belanda. Jadi kita rasakan sampai saat ini. Nah, Ibu memiliki sebuah gambar, tolong diperhatikan ya Nak ya. Ada dua gambar, ini gambar yang pertama. Terlihat? Ya. Ini gambar yang kedua. Terlihat ya?
Gambar yang pertama, ada yang tahu gambar apakah itu? Saya, Bu. Iya, Rosa berdiri. Gambar apa itu, Nak? Gambar tersebut adalah gambar bangunan Lawang Sewu. Iya, benar sekali. Lawang Sewu. Kasih aplaus dulu buat si Rosa. Yang kedua, ada yang tahu gambar apakah ini? Saya, Bu. Iya, Naswa. Gambar tersebut ialah gambar gedung Sofia Sewu. Ya, gambar gedung Sofia ya, sekolah kedokteran pada zaman dahulu. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah video, tolong diamati dan disimak baik-baik ya, Nak. Dampak dalam bidang politik. Yang pertama, Denles atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Kedua, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur atau kabupaten. Kemudian Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari. Selanjutnya, dampak dalam bidang budaya. Pengaruh tersebut kita rasakan sampai saat ini mulai dari. Selanjutnya, dampak dalam bidang sosial. Yang pertama adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik. Jadi agama Kristen itu mulai banyak yang menganut itu ketika datangnya. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan lapisan sosial dalam masyarakat masa kolonial, di mana sistem masyarakatnya. Sedangkan dampak dalam bidang ekonomi, dengan Raffles menerapkan sistem sewa tanah, kemudian kita juga mengenal yang namanya sistem ekonomi menggunakan uang. Bagi dampak dalam bidang pendidikan, jadi ternyata penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa terhadap negara kita itu memunculkan golongan-golongan tertentu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Raisa berdiri. Saya ingin bertanya tentang dampak dalam bidang budaya, apakah ada kaitannya dengan masa kini? Ya, apakah ada kaitannya dampak budaya dengan kehidupan masa kini? Ada yang bisa menjawabnya? Saya ingin jawab, Bu. Iya, silakan Yuma. Ada, karena dengan zaman ini, contohnya ialah bangunan Lawang Sewu. Arsitektur bangunannya dari bangsa Eropa, dan juga seni tari dansa dari bangsa Eropa. Iya, benar sekali. Kasih aplaus dulu buat Raisa dan juga Yuma. Nah, selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Hitung aja, berbagi dalam kelompoknya berhitung. Dimulai dari Astri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Sekarang yang mendapatkan nomor 1 gabung ke kelompok 1, yang mendapatkan nomor 2 gabung ke kelompok 2, ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Permasalahannya yang harus kalian selesaikan ya. Kelompok 1 masalahnya adalah dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik. Kelompok 5 dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang pendidikan. Ibu akan memberikan LKPD. Silakan dibaca ya petunjuk penggunaannya. Selesaikan dan jawablah ini berdasarkan apa yang kalian ketahui, berdasarkan narasumber-narasumber yang kalian cari. Boleh melalui Google. Bawa handphone semua? Bawa. Udah. Ini nanti ditulis kelas dan nama kelompoknya ya. Kelasnya 11 IPA 6, nama kelompok masing-masing. Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit. Silakan ditulis dan dikerjakan dari sekarang. Menggunakan handphonenya dicari mengenai dampak dalam bidang apa? Nomor 1 dampak dalam bidang apa? Penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik. Politik ya, dicari di Google boleh. Cari narasumber atau referensi yang berkaitan dengan masalah masing-masing di tiap kelompok ya. Dan bahan ajarnya nak, kan sudah Ibu bagikan minggu lalu, dibuka kembali ya. Bahan ajarnya, linknya sudah Ibu kirim di WA. Ya, Bu. Baiklah, waktunya sudah habis ya. Perwakilan kelompok saja yang cukup maju ya, tidak usah semuanya ya. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, Bu. Ya,
Silakan maju. di bawah. Di bawah. Teman-temannya menyimak dan silakan kalau ada pertanyaan berikan kepada Naswa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang budaya di Indonesia. Dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang budaya di Indonesia ialah memberikan nuansa baru bagi perkembangan budaya di Indonesia. Sebelum saya menutup presentasi saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Baik, Akbar. alat musik apa yang berasal dari Eropa yang berkembang di Indonesia? Alat musik yang berkembang saat ini di Indonesia yang berasal dari Eropa adalah keroncong yang berasal dari Portugis. Cukup. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat Naswa dan Naswa. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Taya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari analisa dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang sosial di Indonesia. Pertama, munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, misionaris Gonzales Colosal. Sebelum saya menutup presentasi saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, lapisan masyarakat pada masyarakat penjajahan terdiri atas. Izin menjawab, ada 3, yaitu yang terdiri dari bangsa Eropa, bangsa Timur Asing, dan bangsa pribumi. Ya, jawaban dari Naila ya. Kelompok berapa nih? Kelompoknya Raisa atau bukan? Kelompoknya Risa. Kelompok Raisa ya. Benar sekali ya. Kita kasih aplaus dulu buat Raisa dan Naila dan juga Rosa. Sekian hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPD-nya dikumpulkan di depan ya nak. Ibu tunggu KPD-nya, ibu akan nilai. Baiklah, demikianlah ya hasil presentasi dan diskusi kita hari ini. Semua sudah berjalan dengan baik ya. Dan kita kasih aplaus dulu buat kita semua. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil dari materi kita hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Akbar. secara umum masa penjajahan meninggalkan beberapa warisan yang masih dilestarikan oleh Indonesia sampai sekarang. Mempelajari materi mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dari berbagai bidang ya. Ada bidang politik, ada dalam bidang budaya, ada dalam bidang sosial, ada dalam bidang ekonomi, dan juga ada dalam bidang pendidikan. Dalam bidang politik, kita di Indonesia ini pada masa itu sifatnya adalah politik yang tadinya nasional Indonesia berubah menjadi kolonial. Nah, ini Ibu mempunyai kuesioner, tolong diisi ya. Tulis nama, nomor absen dan kelasnya. Kalau sudah, diletakkan di meja Ibu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengadakan evaluasi ya. Silakan dibuka link yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp. Dibuka, ada ditulis nama, ditulis kelas dan kerjakan. Ibu beri waktu 7 menit, hanya 5 soal. Tidak boleh mencontek. Yang benar. Waktunya masih ada 5 menit lagi. Linknya ada di WhatsApp dan juga ada di sini. Ya, udah ketemu di sini.
Raisa mendapatkan 75, kemudian ada Naila mendapatkan 80 ya. Rosa mendapatkan 90. Kasih aplaus dulu buat kita semua. Nah, kita pertemuan minggu depan ya. Ibu minta kalian buka atau baca terkait materi pergerakan nasional. Materi apa? Ya, nak ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi